Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya Amang Inang, remaja Naposo Bulung? Kami terus berdoa Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat dan sukacita. Mari kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ketika membaca ayat ini Bapak Ibu, muncul suatu pertanyaan yang boleh kita jawab dalam hati kita masing-masing. Apakah saya, Bapak Ibu, remaja Naposo Bulung, sudah mengenal Allah dengan benar? Pengenalan yang bagaimana yang kita pahami, kita imani terhadap Allah? Apakah kita sudah sungguh-sungguh benar mengenali Dia yang Maha Kuasa? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat kita merenungkan Bapak Ibu bagaimana hubungan kita dengan Allah. Sebab hubungan yang baik ditentukan bagaimana pengenalan kita kepada suatu hubungan itu. Ketika kita memahami teman kita, saudara kita, atau bahkan tetangga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita mengatakan saya mengenal dia atau saya sangat dekat dengan dia. Tetapi belum tentu kita memahami dengan benar siapakah yang di samping kita itu. Lalu bagaimana mungkin kita dengan benar memahami atau bahkan mengenal Allah yang menciptakan kita itu dengan benar? Tidak mungkin dengan pikiran, tidak mungkin dengan kekuatan kita. Maka dalam firman ini dikatakan kepada kita Bapak Ibu, saudara-saudariku, jikalau kita hendak mengenal Dia yang dengan benar, dan mari kita meminta kepada Allah kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu. Roh hikmat dan wahyu. Ketika kita hendak mengenal lebih dekat, lebih dalam tentang Allah kita, maka mari kita meminta Bapak Ibu kepada Allah kita, yaitu roh hikmat dan wahyu, untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi dengan kemampuan, jadi dengan pengetahuan, jadi dengan kecakapan kita tidak mampu mengenal Dia dengan benar. Jangan-jangan kita jatuh kepada perasaan saja, atau bahkan logika kita saja. Tetapi perkenanan Allah sajalah yang membuat kita mengenal Allah dengan benar. Jadi imanlah yang membenarkan kita mengenal Dia dengan benar. Maka iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka setiap kali kita melatih diri kita mendengar firman Tuhan, itu sama halnya dengan melatih diri mengenal Dia lebih baik lagi. Maka saat ini Bapak Ibu, saudara-saudariku, ketika kita telah benar-benar mengenal Dia, maka kita minta kepada Bapa roh hikmat dan wahyu untuk dapat mengenal Dia dengan benar. Ketika kita sudah mengenal Dia dengan benar, maka keraguan-raguan, keputusasaan, kebimbangan, kecemasan, rasa bersalah tidak lagi menjadi bagian dari hidup kita. Karena kita meyakini dan mempercayai ketika kita mengenal Allah dengan benar Bapak Ibu, Dia tidak akan membiarkan kita sendirian, Dia tidak akan membiarkan kita hidup di dalam kesusahan, Dia tidak akan membiarkan kita tinggal di dalam dosa. Tetapi dengan inisiatif Allah atau prakarsa Allah, Dia telah menghapuskan segala dosa kita. Itu paling utama Bapak Ibu. Lalu bagaimana Inang dengan pemenuhan kebutuhanku?
akan makanan pakaianku, bagaimana Inang dengan kesehatanku. Ingat Bapak Ibu, ketika kita telah mengenal Dia dengan benar, kita akan menerima perkenanan Tuhan atas kesembuhan kita, atas pemulihan ekonomi kita, atas pemulihan rumah tangga kita. Maka kenali Dia, Dia adalah yang penuh kasih. Dia adalah Allah yang tidak membiarkan kita jatuh lama. Dia adalah Allah kita yang penuh dengan cinta kasih kepada kita. Lalu bagaimana sikap saya Inang? Berserah, bergantung, meletakkan hidupmu seutuhnya pada perlindungan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Jadi kehidupan kita yang dibenarkan oleh iman itu membuat kita yakin dan percaya pada pertolongan Tuhan. Biarlah kiranya Bapak Ibu, pengenalan kita kepada Allah dengan benar membuat kita menjalani kehidupan ini lebih bersemangat dan lebih membuat kita semakin yakin dan percaya kita bergantung seutuhnya hanya kepada Dia. Yakinkan hati dan pikiranmu Bapak Ibu. Tuhan selalu bersama kita, Tuhan selalu memberkati kita dan menyertai kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami, firman-Mu setiap hari kami dengarkan. Biarlah itu menjadi iman yang bertumbuh dan membuat kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang penuh kasih. Engkau adalah Allah kami yang penuh pemurah di dalam kehidupan kami. Maka biarlah kami terus bergantung kepada Engkau Tuhan. Biar kami terus yakin dan percaya hanya Allah, ya Allah, Engkaulah satu-satunya Allah kami, jalan keselamatan dan kehidupan kami. Kami yakinkan hidup kami hanya dalam perkenanan-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu ini Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.